Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar IT ya anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Nina di sini di materi prodistik animasi 3 dimensi. Nah, kali ini yang akan kalian pelajari adalah tentang pemodelan lingkungan 3D untuk animasi. Setelah mempelajari materi tersebut, diharapkan kalian mampu nantinya membuat ruangan sederhana menggunakan tool-tool yang ada di aplikasi Blender. Bisa dilihat ya contoh dari lingkungan 3 dimensi itu seperti apa. Nah, materinya seperti berikut ini. Mulai dari membuat sebuah ruangan menggunakan tool cube, kemudian melengkapi unsur-unsur lingkungan dengan tools yang lain. Berikut langkah-langkah pembuatan lingkungan 3 dimensi untuk melengkapi sebuah cerita animasi. Yang pertama pastinya kalian tentukan dulu cerita animasi tersebut ada di mana, kemudian memulai pemodelan dan pelengkapnya, lalu yang terakhir pemberian efek material dan tekstur. Silahkan bisa disimak tutorial berikut ini untuk melengkapi sebuah cerita animasi. Saya contohkan membuat lingkungan cafe. Untuk pertama kali silahkan menambahkan cube, kemudian bisa diedit seperti berikut ini dengan menekan huruf S atau dengan edit yang sudah ada di lembar kerja Blender tersebut. Bisa dilebarkan seperti ini atau menggunakan shortcut SX atau SY sesuai dengan sumbunya. Selanjutnya masuk ke menu edit mode atau dengan mengeklik shortcut tab, lalu kalian pilih look cut and slide atau dengan shortcut Ctrl R membuat bagian seperti ini. Lalu setelah itu kalian tinggal pilih face atau sisinya seperti ini, kemudian bisa kalian pilih extrude menuju sumbu Z atau ke atas seperti ini ya. Nah, setelah selesai tinggal kalian atur bagian-bagian dari lingkungan cafe ini. Selanjutnya kita tambahkan sebuah meja atau meja bar ya kalau cafe, dengan menambahkan cube lagi. Tentunya ini dengan menggunakan menu edit mode dan mengeditnya kembali dengan look cut and slide dan menu extrude. Disesuaikan aja bagian-bagiannya agar terlihat menjadi sebuah meja seperti berikut ini. Saya atur dulu sampai membentuk sebuah meja. Sisi-sisinya bisa diatur seperti ini ya, memakai fungsi extrude. Karena kalian sudah belajar dasar-dasar toolnya Blender, maka setelah membuat meja, selanjutnya yaitu membuat rak atau lemari. Membuat lemari pun sama, tinggal tambahkan shift A atau menambahkan cube, kemudian kalian edit, diperpanjang seperti ini menggunakan skillnya ke arah sumbu mana. Nah, seperti ini bisa kalian tiru. Lalu setelah ini tinggal kalian besarkan lagi sesuai keinginan lemari yang berbentuk apa. Bisa kalian cari referensinya di Google, kalian cari lemari untuk cafe itu seperti apa, kemudian bisa dimodif lagi. Nah, bentuknya sudah sesuai. Untuk mengedit tetap masuk ke menu edit mode atau shortcut tab, lalu kalian tinggal pilih lagi look cut and slide dan kalian atur setiap sisinya mau bentuk lemari yang apa. Nah, ini pentingnya kalian harus mencari referensi bentuk rak atau lemari yang dipakai di kafe-kafe itu seperti apa, agar ini memudahkan kalian dalam proses pembuatan lemari atau unsur-unsur pelengkap di dalam sebuah kafe tersebut. Nah, seperti ini pembentukannya disesuaikan ya dengan menu tadi look cut and slide Ctrl R, kemudian kalian sesuaikan
dipotong-potong seperti ini sesuai bagian-bagiannya, lalu dipilih sisinya atau face. Di menu blender itu ada face, silakan dipilih, kemudian tinggal di extrude membentuk sebuah rak atau lemari kecil. Nah, setelah seperti ini tinggal kita beri material atau pewarnaan. Pewarnaannya terserah ya, bisa putih, bisa warna coklat. Itu nanti kalau mau diberi tekstur kayu juga bisa, tapi tekstur kayunya silakan kalian bisa mendownload dulu. Agar terlihat seperti lemari yang sebenarnya, bisa kalian tambahkan pegangan lemari dengan memanfaatkan fungsi extrude seperti berikut ini. Atur kembali meja bar atau meja cafe agar terlihat lebih kekinian dengan memanfaatkan menu extrude dan scale. Setelah mengatur meja, lanjut mengatur lemari tadi untuk dilengkapi. Nah, pilih setiap sisinya seperti berikut ini, kemudian tinggal kalian extrude ke sumbu Z, dimodif sampai sedemikian rupa agar menyerupai laci lemari seperti berikut ini. Tinggal memanfaatkan fungsi extrude saja. Untuk melihat hasilnya bisa kalian render seperti berikut ini dan hasilnya akan nampak. Selanjutnya masuk ke tahap pewarnaan atau pemberian material. Tinggal kalian pilih atau seleksi face-nya seperti ini atau sisinya yang akan diberi warna berbeda atau tekstur. Silakan pilih tombol plus, kemudian beri warna yang berbeda, lalu tinggal pilih tekstur. Silakan dibuka tekstur yang sudah di-download, tinggal dipasang. Pengaturan UV mappingnya juga diperhatikan ya, bisa kalian lihat di sini. Koordinatnya silakan diganti generate, kemudian proyeksinya bisa kalian pilih cube. Nah, size-nya XYZ, sumbunya bisa kalian atur sesuai keinginan kalian. Tekstur akan terlihat jika kalian klik menu render terlebih dahulu. Lanjut, kita mulai mengatur ruangan yang ada di cafe, kira-kira seperti berikut ini. Kita menggunakan fungsi loop cut and slide atau Ctrl R, kita sesuaikan. Mungkin ini dibuat ruangan pegawainya, misalnya kita atur seperti ini. Dinding atau temboknya dengan menu extrude lagi ya, tinggal kalian tarik sesuai sumbu Z. Selanjutnya kita mulai melengkapi lingkungan cafe ini dengan dinding yang sedang kekinian saat ini tuh seperti apa, yang biasa di kafe-kafe itu kayak gimana. Bisa kalian cari referensinya. Kebetulan saya punya foto dinding seperti ini, kita coba tirukan dan memanfaatkan fungsi Ctrl R. Akan dibagi menjadi 3 sisi seperti ini, lalu diberi spasi atau sekatnya juga kalian harus perhatikan agar terlihat seperti gambar yang dicontohkan tadi. Beri jarak setiap garis seperti ini, karena nantinya garis-garis yang ada di tengah dan pinggir itu akan kita bentuk sesuai dengan dinding yang lagi kekinian saat ini. Buat dinding lagi ya, buat tembok untuk menutupi lingkungan cafe ini, nantinya kita akan beri efek kaca di situ. Nah, setelah selesai kira-kira ada 3 garis atau 3 jarak di situ ya. Jadi tengahnya nanti untuk jeda atau batasan dari hiasan dinding tersebut.
pilih setiap sisi atau flashnya seperti ini. Jadi silakan beri jarak 1 garis karena yang kita pilih hanya tengahnya saja. Setelah itu tinggal kita klik extrude atau huruf E seperti ini, tapi tidak perlu banyak-banyak ya, cukup sedikit aja agar terlihat timbul gitu aja. Untuk melihat hasilnya juga bisa di render ya, tapi kalau ini kan belum terlihat karena tidak ada efek cahaya atau lampunya. Bisa kalian tambahkan di menu add, kemudian pilih lamp point, maka hasil rendernya seperti ini. Bisa juga kalian tambahkan warna material. Selanjutnya kita bisa melengkapi yang lainnya dengan menggunakan fungsi tekstur. Gimana caranya? Kita klik di sini, kemudian pilih warna, materialnya di plus, klik warna apa saja terserah, kemudian pilih teksturnya bisa kalian download dulu ya. Jadi referensinya itu banyak di Google, kalian cari bagaimana cafe yang instagramable atau menarik. Itu biasanya kan banyak gambar-gambar yang berhubungan dengan kafenya, misalnya cafe untuk tempat nongkrong atau ngopi. Jadi cari gambar yang sesuai dengan cafe yang akan dibuat, gambar yang pas. Nah, sudah dipasang, tinggal ngatur mappingnya, koordinatnya kalian ganti generate, kemudian proyeksinya cube. Lalu size nya ini kan terlalu besar, size nya sumbu X, Y, Z nya silakan diganti. Mungkin size sumbu X nya bisa diganti dengan angka 6, Y nya angka 3 dan sebagainya. Silakan dicoba sendiri. Udah pas seperti ini, maka langkah selanjutnya sisi yang sebelahnya juga kalian beri gambar, bisa sama bisa beda. Nah, setelah ini saya mau membuat efek kaca di sini, cermin ya, cermin di dindingnya. Mau niru di kafe-kafe itu kan ada cermin biar terlihat besar gitu lingkungannya. Nah, gimana caranya? Bisa kalian bagi dulu ya menjadi 6 seperti ini menggunakan fungsi Ctrl R. Lalu kalian pilih setiap sisinya, kemudian pilih efek mirror, kalian centang. Nah, refleksitinya silakan dibuat misalnya dengan angka 1. Nah, maka dia akan keluar seperti ini. Sini kan cerminnya masih terlihat jadi 1 ya tadi kalau di render. Bagaimana caranya agar cermin tersebut terbagi menjadi 6? Sisinya, sisi yang seperti ini kalian pilih, kemudian beri efek warna yang berbeda, di assign misalkan putih, maka hasilnya kalau di render akan muncul seperti ini. Lanjut kita atur tekstur lantainya ya agar lebih terlihat estetik. Kalian pilih semuanya, seleksi all lantai dengan shortcut B, maka dia akan terpilih seperti ini. Beri warna material lantainya, kemudian pilih teksturnya, bisa kalian download dulu. Pilih tekstur marmer atau kayu, terserah sekreasinya. Di sini saya memilih tekstur lantainya marmer warna coklat biar serasi dengan hiasan dindingnya. Nah, maka tampilnya begini. Bisa diatur ya size-nya, besar kecilnya itu X, Y, Z nya 8, X, Y 8, Y nya 2, terserah. Yang penting tampilannya itu bisa sesuai dengan ukuran
lingkungannya, bisa seperti seakan-akan itu terlihat nyata. Nah, sudah seperti ini kita mengatur unsur pelengkap yang lain. Bisa diatur juga ya, dindingnya diberi tekstur yang senada dengan tema kafenya. Misal kafe kopi, berarti silakan mencari gambar atau mendownload gambar yang berhubungan dengan kopi. Seperti ini bisa kalian cek, kalian pilih di seleksi all dengan menekan huruf B. Di atasnya diberi warna yang berbeda. Karena mau diberi tekstur yang berbeda, maka warnanya juga harus dibedakan agar terbaca teksturnya tidak sama. Makanya sama ya untuk memberi warna kemudian tekstur. Maka silakan mendownload dulu teksturnya kalau ingin diberi tekstur. Seperti lemari ini akan saya beri tekstur kayu, maka silakan dipilih, diseleksi yang akan diberi tekstur kayu itu yang bagian mana. Nah, contohnya seperti ini kalau sudah diberi tekstur. Silakan berkreasi lagi untuk membuat kompor, tempat minum dan sebagainya, bisa kalian kreasikan lagi. Nah, untuk selanjutnya saya praktekkan untuk membuat sebuah kursi. Jadi ada meja bar, juga ada kursi barnya. Nah, bagaimana pembuatan kursinya? Apa membuat seperti ini atau membuat yang lain? Kita coba menambahkan cube, kemudian kita atur lagi, diatur menggunakan scale, lalu kita tipiskan dengan menggunakan scale-nya, kalian klik SZ agar menjadi tipis. Kemudian untuk mengedit, masuk ke edit mode. Ke edit mode, silakan diatur, kalian buat garis, kalian bagi menjadi 4 sisi, kemudian pilih di setiap sisinya, lalu kalian extrude sesuai sumbu Z. Nah, setelah di extrude memanjang seperti ini, kalian bisa atur, karena ini kan belum diputar, kalian bisa atur dengan menggunakan rotasi atau RX. Nah, setelah diputar menjadi seperti ini, bisa juga ini sudah menjadi sebuah kursi ya, tapi mau saya beri sandaran. Nah, bisa kalian pilih sisinya, kemudian kalian extrude tiga sisi tersebut, di extrude lagi agar membentuk sebuah kursi yang ada sandarannya. Setelah seperti ini, kalian model lagi, tetap ya menggunakan fungsi loop cut and slide atau Ctrl R, lalu disesuaikan bentuknya agar lebih bagus, kemudian bisa di extrude. Nah, setelah seperti ini tinggal kalian rotasi atau menggunakan shortcut RZ. Untuk membuat kursi berikutnya cukup kalian duplikat aja kursi ini, tapi sebelumnya bisa kalian beri warna atau teksturnya tekstur kayu ya, kemudian baru bisa diduplikat dengan mengklik shift D. Untuk kursi yang tadi kayak di gambar contoh tanpa sandaran, itu buatnya juga cukup menggunakan cube, kemudian kalian tipiskan dengan scale, lalu diedit mode, kemudian tinggal pilih sisinya, setiap sisi ya, setiap sisi pojok-pojoknya, kemudian tinggal di extrude berdasarkan sumbu Z. Setelah di extrude, kemudian bagaimana caranya agar kursi itu
gagangnya itu lebih besar, bisa kalian klik S atau scale, maka hasilnya akan seperti ini dan dirotasi. Selanjutnya membuat bantalan untuk kursi yang tanpa sandaran ya, bantalan tetap memakai cube, kemudian ditipiskan, lalu masuk ke menu edit mode, pilih loop cut and slide atau Ctrl R di setiap sisinya, bagi menjadi 4. Setelah terbagi 4 sisi yang pojok 4 sisi pojok silahkan diseleksi, kemudian pilih menu add modifier, pilih yang subdivision surface agar tampilannya terlihat lebih melengkung dan smooth seperti bantal. Nah, setelah tahap finishing atau pemberian warna pada kursi tadi, silakan teksturnya juga diberikan, mungkin bisa tekstur kayu. Lalu setelah diberikan tekstur kayu seperti ini, bisa langsung diduplikat aja kursinya, tidak perlu membuat lagi. Nah, demikian tutorial pembuatan lingkungan cafe menggunakan aplikasi Blender. Untuk pelengkap lainnya seperti alat-alat gelas, kompor dan sebagainya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan praktek secara langsung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.